Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wal mas'adin al-imam al-Qutbain radhiyallahu ajma'in ila qala radhiyallahu ankum. Kemarin kita bahas tentang istiqomah itu. Jadi istiqomah itu khairun min alfi karamah. Jadi kan kayak sesuatu yang paling berat adalah istiqomah. Istiqomah kita pengen ngaji, nafsu kita kan pasti ngelawan gitu. Bahkan ada seseorang tanya sama guru kami ketika beliau belajar di Tegal itu, nanya ke Habib, ngaji setiap malam Kamis malam apa itu lupa. Ketika datang fulus itu keinginan ngaji lama-lama hilang. Lagi datang banyak duit, ngaji kayak gini hilang. Karena itu nafsu. Tidak ada obatnya nafsu kecuali apa? Mukhalafatu, kecuali melawan hawa nafsu itu. Karena orang kalau kita mengikuti hawa nafsu, kalau kita Imam Busiri, an-nafsu katifri intimlahu sabba. Jadi nafsu diibaratkan Imam Busiri itu seperti anak kecil. Kalau kita ikutin terus akan membawa kita masuk ke dalam neraka. Apalagi istiqomah ngaji bis maghrib. Karena kata ulama waktu yang mustajab itu adalah waktu bainal isya'in, waktu di antara maghrib dan isya'. Makanya para salaf itu kalau seandainya datang waktu maghrib, itu perkara dunia itu hilang. Mereka isi dengan baca Al-Quran, zikir, ngaji. Imam Abdullah bin Bakar Idris Al-Akbar beliau katakan al-kunuz kulul kunuz ma bainal isya'i. Harta simpanan yang berharga adalah waktu maghrib dan isya'. Ini kudu istiqomah. Karena setiap sesuatu yang pahalanya besar, ujiannya juga besar. Ngaji pahalanya besar. Istiqomah, karena kalau kata Rasulullah SAW, man wadhaba ala ta'alum min asya syahidan wa mata syahidan. Orang yang kontinu rajin datang majlis ta'alim, rajin ngaji, kalau dia hidup bahagia, kalau meninggal dalam keadaan syahid. Ujiannya ya besar. Kalau makan peningan di rumah, kita main HP daripada ngaji, udah istiqomah. Summa innaka sa'altani 'anil ubudiyah. Di bawah itu. Setelah malam yakhalifu syar'a. Summa innaka, kemudian innaka jika engkau sa'altani bertanya kepadaku. Summa kemudian innaka sesungguhnya engkau sa'altani 'anil ubudiyah bertanya kepadaku tentang penghambaan, tentang ibadah ubudiyah. Wahia ubudiyah itu salah satu asya, ada 3 perkara. Ahaduha yang pertama adalah mukhalafatu amri syar'i, muhafadzatu amri syar'i. Ahadu yang pertama muhafadzah, menjaga perintah agama. Perintah agama macam-macam, puasa, apalagi sholat. Insyaallah sholat itu harus lebih dijaga, karena kata Nabi SAW, miftahul jannah as-salat, kunci surga adalah sholat. Sholat itu silah hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama terdahulu itu mereka kalau ada masalah, ada problem, minta kepada Allah melalui apa? Sholat. Di zaman Rasulullah SAW itu ada seseorang suami istri. Kan di zaman Nabi itu kan orang Arab dulu itu makannya gandum. Nah kemudian istri bilang sama suaminya, wahai suamiku, gandum, perbekalan gandum di rumah kita habis, malam kita gak bisa makan. Kata suami, ya sudah,
Beliau masuk kamar, gelar sejadah, sholat. Itu sebelum selesai sholat, ternyata apa? Itu penggilingan gandum itu apa? Bunyi. Akhirnya istrinya nggak berpikir panjang, karena itu bunyi, langsung ambil karung. Dimasukin dapat sekarung, masukin dapat 2 karung, lebih dari 2 karung atau 3 karung. Dia keingetan. Loh, padahal kan perbekalan untuk gandum itu nggak ada. Ketika dilihat, dilengaukin tempat yang gandum, ternyata itu kosong, nggak ada isinya, nggak ada apa-apaan. Nah, setelah dilihat itu berhenti. Akhirnya sahabat ini cerita dari istrinya, lapor sama Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, itu berkah sholat kamu. Kalau seandainya istri kamu tidak melihat itu tempat penggilingan gandum, maka niscaya itu gandum bakal terus mengalir sampai yaumul qiyamah. Masya Allah. Sayyidina Anas bin Malik itu seorang sahabat yang umurnya sangat panjang karena doanya Rasulullah SAW. Keturunannya itu bahkan sampai 100 kata ulama. Hartanya banyak. Bahkan ketika kebun beliau dalam keadaan kekeringan, ini yang bekerja sama beliau lapor sama Anas, wahai sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kebun kita mengalami kekeringan. Akhirnya Sayyidina Anas itu langsung sholat. Sebelum selesai sholat itu mendung, awan mendung, langsung turun hujan sangat lebat. Kemudian Sayyidina Anas keluar ambil kuda ngeliatin. Mungkin ada kebunnya itu yang belum kena air. Dan ternyata semua kebun beliau itu kena air. Dan kebun sebelahnya beliau itu nggak kena air. Tuh, jadi ulama itu setiap ada suatu masalah, ada problem apapun itu pasti mintanya kepada Allah melalui sholat. Karena kata Nabi itu dalam sebuah hadis, man arada yatakallamu Allah, barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Bahkan ada saudagar kaya itu pengen pergi berdagang, kemudian ada seseorang di tengah jalan nyetopin gitu. Stop, saya pengen ikut kamu, tapi saya nggak punya duit. Kata saudagar ini, udah kamu naik aja, gratis balas buat kamu. Ketika jalan, temu nih 2 tikungan kanan kiri. Nah, saudagar ini yang punya perpegal ini, yang pedagang ini tahu kalau seandainya ke kanan itu ke kota. Karena beliau setiap jalan ke kota lewat situ mau berdagang. Kalau ke kiri ke hutan. Nah, kebetulan yang satu ini bilang, oh, bukan, yang numpang itu kalau kita lewat ke kanan itu pasti jalannya bakal lama. Tapi ada jalan cepat lewat kiri. Saya tahu jalannya, udah kau ikut aja. Akhirnya diikutin sama dia. Akhirnya ketika masuk ke hutan, sampai tengah hutan, diberhentiin. Sekarang harta kamu saya pengen ambil. Saya ini apa? Pembegal. Saya pengen bunuh kamu, ambil kuda kamu, ambil semua dagangan kamu. Kamu itu banyak jenazah tuh pada berjati di bawah itu semua aku yang bunuh. Hartanya aku ambil. Kata saudagar ini, ya sudah, kuda ini buat kamu, perbekal aku buat kamu, hartaku semuanya buat kamu, tapi tolong biarkan saya hidup. Kemudian kata si penyamun ini, pembegal ini, oh enggak, kalau seandainya kamu saya bebaskan, kamu bakal ngadu ke gubernur, kamu bakal ngadu ke pihak yang berwajib, sehingga aku tertangkap gara-gara kamu. Enggak, tetap kamu saya bunuh. Permintaan dari saudagar kaya ini, pedagang ini bilang, sudah, kalau kamu ingin bunuh aku, saya minta satu permintaan. Apa permintaan kamu? Saya pengen sholat. Sudah, silakan sholat. Digelar sejadahnya, itu rasa takut datang kepada dia karena pengen dibunuh. Ketika takbir Allahu Akbar, itu bacaan Fatihah dilupa. Bacaan sholat dilupa, yang ini cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika di tahiyat akhir, dia itu apa? Melihat di depan itu apa? Ada orang berjubah besar, menaik kuda sangat kencang. Dan orang ini membawa pisau sangat besar. Kemudian dilihat apa? Itu kepala pembegal diputusin gitu, lehernya. Selesai itu langsung ditanya, kamu siapa? Saya ini malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala.
Allah perintahkan saya untuk menolong kamu karena kau minta pertolongan kepada Allah melalui sholat kamu. Ya Masya Allah. Jadi setiap masalah, problem, kata guru kami, minta jangan ngadu sama manusia, jangan percuma. Kita punya masalah, ngadu sama manusia. Kalau manusia itu senang sama kita, dia bakal ngasih support buat kita. Tapi kalau dibenci sama kita, wah habis sudah. Setiap masalah apapun minta kepada Allah. Bahkan Sayyidina Wahabina sama sekali tidak bergadar pernah bertanya ke Saudara Imam. Dan beliau kata yang mulai kata sama Saudara bergadar, ngeluh gitu, ada satu masalah. Yang beliau bertanya pada kamu sekamar, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ajaran guru-guru kita. Jangan pernah minta bantuan kepada makhluk, tapi minta bantuan kepada Tuhan yang kepada yang pemilik makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahafal itu amal salat. Wa thaniha ar-ridha bil qada wal qadar wa qismatillah ta'ala. Yang kedua, penghambaan yang kedua, ibadah yang kedua, ar-ridha bil qada wal qadar, dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qismatillah ta'ala, dan pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa thalithuha tarku ridha nafsi fi talabil ridha ta'ala, meninggalkan ridha dirimu, keinginan dirimu, fi talabi ridha ta'ala, dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in sa'altani tawakkul, dan jika engkau bertanya kepada tentang tawakal, wa huwa, apa itu tawakal? Kata Imam Ghazali, tawakal adalah antastahkima, hendaknya engkau meneguhkan i'tiqaduka, keyakinanmu, i'tiqadmu billah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fima wa'ada, di dalam perkara yang telah Allah janjikan. Yakni ta'taqidu, engkau beriktikad, berkeyakinan, annama qudrat sayyisul ilaik, setiap apa-apa ditakdirkan untukmu, sayyisul ilaik, pasti akan sampai kepadamu. La mahalat, itu pasti. Wa in istahada kullu man fil alam, dan jika berusaha setiap orang yang berada di alam semesta ini, ala sarfi anka, atas membelokkan nikmat tersebut kepadamu, lam yuktab, pasti tidak akan bisa. Wa man lam yaktub, wa man lam yuktab, dan apa yang ditakdirkan apa untuk kamu, lan yasila ilaika, tidak akan sampai kepadamu, wa in sadaka jimul alam, walaupun membantu kamu seluruh alam semesta. Jadi kesimpulannya, setiap perkara yang Allah takdirkan kepada kita pasti datangnya kepada kita, gak bakal meleset. Walaupun semua makhluk membantu kita untuk menolak itu keinginan ataupun hawa nafsu kita ataupun bencana. Tapi kalau seandainya setiap sesuatu yang tidak sampai kepada kita, bukan milik kita, tidak akan sampai kepada kita, walaupun semua makhluk membantu kamu. Wallahu a'lam bishawab.